Studi IPS kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas judul baru, bab baru, yaitu Indonesia pada masa kemerdekaan. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan, diantaranya kepada Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia yang dibuktikan dengan memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji itu, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai dengan Ketua Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI bersidang dua kali, yang pertama 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan yang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Untuk mendapatkan rumusan dasar yang benar-benar tepat, maka acara sidang adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai dasar negara itu dituangkan oleh masing-masing. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan hasilnya pada tanggal 29 Mei 1945. Isinya 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo mengemukakan pada tanggal 31 Juni 1945. Isi gagasannya adalah 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Sedang Insinyur Soekarno mengemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Isinya 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan Insinyur Soekarno dikenal dengan istilah Pancasila. Karena dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945, maka tanggal itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena sampai akhir masa sidang pertama belum ditemukan kesepakatan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno. Panitia ini diberi nama Panitia 9 dengan tugas mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat pada tanggal 22 Juni 1945. Lahirnya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, UPKI telah dibubarkan karena telah dianggap menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuk PPKI dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk penasehat ditunjuk Mr. Ahmad Soebardjo. PPKI awalnya berjumlah 21 orang, kemudian ditambah 6 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolis, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat ke Saigon, Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, diantaranya Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir dan beberapa tokoh pemuda menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru pulang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan kepada Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI, karena Sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Tetapi usulan Syahrir ditolak, tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 45. Rapat ini dihadiri oleh Sukarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muardi, Sudanjo Singgih, dan Sucipto. Hasil perundingan menyepakati membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya 16 Agustus 45 pukul 4.30 Soekarno-Hatta dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Sesampai di sana, Soekarno-Hatta disambut oleh pasukan peta pimpinan Sudanjo Subno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan oleh sidang PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Soebardjo datang bersama sekretaris pribadinya Sudiro yang memberitahu kebenaran penyerahan Jepang kepada Sekutu. Setelah mendengar itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan. Ahmad Soebardjo memberi jaminan dengan nyawanya bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20, Soekarno-Hatta beserta rombongan menuju Jakarta dan tiba pukul 23, lalu menuju ke kediaman Laksamana Maida. Di rumah
Laksamana Maeda inilah rumusan teks proklamasi disusun. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Soebardjo, sedang kalimat kedua merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Pada pukul 4, Soekarno membacakan hasil rumusan dan seluruh tokoh yang hadir menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Namun permasalahan muncul, siapa yang harus menandatangani teks proklamasi? Hatta mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni dan golongan muda mengajukan usul bahwa proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarni diterima. Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik teks naskah proklamasi dengan beberapa perubahan. Adapun perubahan ada 3. 1. Kata tempo diganti menjadi tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Soekarni juga mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Usulan diterima. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, di halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Dr. Muardi memerintahkan kepada Latif Indrianingrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Juga dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Indrianingrat dan Suhud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup dengan sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muardi. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 1. Merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan yang berlangsung lebih kurang 400 tahun. 2. Merupakan awal terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa asing dan menjadi bangsa yang berdiri sendiri. 3. Merupakan sumber hukum yang menegaskan mulai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. 4. Merupakan momentum politik terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa lain. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 5. Merupakan manifesto politik perjuangan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Demikian tadi anak-anakku semua materi kita tentang Indonesia pada masa kemerdekaan. Kerjakan tugasnya, kumpulkan melalui Google Classroom. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan.